Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat file di depan Bapak Ibu? Sudah Mas. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 28 Oktober 2025. Program umroh 12 hari. Insya Allah Bapak Ibu 12 hari ya umrohnya. Baik, saya lanjut. Rekomendasi bawaan. Nah, nomor satu, di sini rekomendasi bawaan untuk laki-laki dan perempuan. Nomor satu ini ada baju koko atau gamis untuk sholat yang laki-lakinya. Kemudian yang perempuan ada baju gamis atau kerudung panjang. Bisa juga nanti mukena dan sarung ya. Nomor duanya mukena dan sarung. Nah, jumlah di sini, di kanan saya jumlah ini insya Allah sudah kami sesuaikan untuk 12 hari. Namun, Bapak Ibu bisa menyesuaikan kembali sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau satu sarung dan mukena satu setel kurang bisa bawa dua, jangan bawa satu karena untuk cadangan kalau kotor Bapak Ibu. Jadi bawa dua boleh atau bawa tiga kalau memang eh, mau gonta-ganti juga ya. Bisa bawa tiga atau empat mungkin maksimal empat. Kalau lebih dari empat kayaknya nggak perlu Bapak Ibu terlalu banyak. Insya Allah empat sudah cukup. Kemudian untuk tadi sebelumnya baju koko atau gamis yang laki-laki, kemudian yang perempuan baju gamis dan kerudung panjang. Ini bisa disesuaikan juga Bapak Ibu. 2 sampai 5 setel, bisa lebih. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau memang setiap hari ganti untuk baju kokonya ke masjid setiap hari ganti. Kemudian baju gamisnya Bapak Ibu, yang ibu-ibu juga setiap hari ganti. Mungkin boleh dibawa lebih dari 5. Biasanya sih umumnya 5 setel ini cukup untuk 12 hari. Karena nanti ada pakaian lainnya juga ya seperti baju tidur dan lain-lain seperti itu. Kemudian nomor 3 ini kaos untuk istirahat atau baju tidur. Ini juga 2 sampai 5 setel Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian nomor 4 kain ihram untuk umroh. Yang laki-laki kain ihram untuk umroh yang sudah kami sediakan, yang sudah kami berikan. Kemudian juga yang akhwatnya baju gamis atau juga boleh memakai mukena. Ini bebas Bapak Ibu ya, yang ibu-ibu bebas, namun saran kami warna hitam atau warna-warna gelap untuk umroh agar tidak menerawang dan juga tidak terlalu ngejreng Bapak Ibu karena kurang enak dipandang ya kalau untuk umroh pakai baju pink atau kuning. Lebih baik memakai baju yang berwarna gelap seperti biru dongker, hijau lumut, atau hitam lebih baik yang ibu-ibu. Ini juga bisa disesuaikan ya. Kalau memang mau bawa lebih dari satu, boleh. Yang khusus umrohnya, yang kain ihram baiknya saran kami bawa yang kami berikan aja satu pasang ya, atas dan bawah. Kalau memang nanti di sana qadarullah kotor dan mau pakai lagi, mau sedangkan kain ihram sudah kotor, mungkin beli di sana aja Bapak yang Bapak-bapak, jangan beli dari Indonesia. Kalau beli dari Indonesia, nanti koper Bapak Ibu sudah full dari Indonesia karena kain ihram ini cukup tebel. Kalau bawa dua pasang dari Indonesia, beli dari Indonesia, nanti tebel. Biasanya di sana juga harganya murah ya, sekitar kalau dirupiahkan mungkin 150 ribuan sampai 200 ribu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nomor 5 ada jaket atau sweater karena sudah mulai memasuki cuaca dingin nih Bapak Ibu. Walaupun belum puncak musim dingin, namun cuaca sudah mulai berganti dari panas ke dingin. Jadi jangan lupa membawa jaket ya, minimal satu bawa jaket. Kemudian juga selanjutnya handuk mandi. Walaupun nanti di hotel disediakan handuk mandi, kami sarankan seluruh jamaah juga membawa masing-masing handuk mandi agar menjaga-jaga jika memang hotel telat ngasih handuknya seperti itu karena kan perputaran di hotel dan Mekah dan Madinah ini sangat aktif setiap hari khawatir pakaian yang handuk dan alat-alat mandi yang diberikan dari hotel telat lebih baik kita berjaga-jaga membawa pakaian dan alat-alat mandi sendiri handuk kemudian sikat gigi sabun dan lain-lain kemudian selanjutnya celana dalam ya Bapak Ibu ya daleman ini minimal 6 setel lebih baik bawa lebih dari ini Bapak Ibu ya karena biasanya 6 setel kurang ya. Nah, kalau memang mau hanya bawa 6 setel, saran kami
Nomor 8 nih, membawa disposable underwear atau celana dalam sekali pakai. Biasanya celana dalam sekali pakai ini juga banyak sudah dijual di supermarket ya Bapak Ibu ya. Bawa dari Indonesia karena di Arab Saudi agak susah cari celana dalam sekali pakai. Namun ini memang Bapak Ibu untuk disposable underwear ini kurang nyaman, apalagi bagi yang belum pernah pakai ya celana dalam sekali pakai, ini kurang nyaman. Kalau memang mau coba agar meminimalisir bawaan, boleh Bapak Ibu beli celana dalam yang sekali pakai. Biasanya sekali pakai satu hari buang gitu. Kemudian nomor 9 Bapak Ibu, perawatan wajah seperti pelembab, body lotion, dan lain-lain ya, perawatan wajah, skincare seperti itu Bapak Ibu. Karena cuaca di Arab Saudi ini walaupun mau memasuki musim dingin, cuacanya memang berbeda dari Indonesia. Cuacanya kering kalau di sana. Kalau di Indonesia kan kita iklim tropis, lembab. Kalau di Arab Saudi ini kering udaranya. Jadi jangan lupa membawa pelembab seperti body lotion, kemudian Vaseline Bapak Ibu ya. Pelembab Vaseline biasanya untuk bibir, hidung, siku, lutut. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Biar nggak kering dan nggak pecah-pecah bibirnya. Kemudian saya lanjut nomor 10, obat-obatan dan kesehatan. Ini bisa dibawa Bapak Ibu, jangan lupa ya, khususnya yang memang mempunyai riwayat sakit atau memang aktif minum obat khusus pribadi ya harian, jangan lupa dibawa obat khusus hariannya. Nah, ini rekomendasi dari kami, jangan lupa bawa tolak angin. Biasanya ini top chair banget Bapak Ibu ya untuk jamaah-jamaah dari Indonesia. Ini biasanya selalu bawa tolak angin. Kemudian juga bisa bawa fresh care Bapak Ibu atau balsem atau hot cream juga dibawa untuk kaki. Karena nanti setelah umroh kaki kita lumayan pegel, lumayan panas, bisa nanti sebelum tidur dipakaikan hot cream atau balsem biar lebih enak Bapak Ibu. Kemudian yang mau bawa vitamin juga silahkan. Panadol biru, panadol merah juga bawa boleh. Jaga-jaga kalau memang masuk angin dan batuk pilek saat di sana nanti. Kemudian nomor 11 kaos kaki Bapak Ibu. Ini minimal 2 sampai 3 setel. Yang pasti untuk akhwat kaos kaki bawanya lebih banyak, mungkin 6 setel atau 8 karena yang akhwat setiap hari aktif pasti memakai kaos kaki ya. Kemudian nomor 12 kacamata hitam Bapak Ibu. Ini tentatif Bapak Ibu ya, boleh bawa boleh enggak. Namun saran kami bawa satu ya, minimal bawa satu kacamata hitam biar nanti saat city tour siang hari matanya enak, nggak terlalu silau karena matahari di Arab Saudi lebih silau Bapak Ibu. Karena cuacanya gersang dan tidak banyak pepohonan, jadi Bapak Ibu boleh bawa kacamata hitam. Tapi kalau merepotkan, nggak bawa juga nggak apa-apa. Nomor 13 alat cukur dan gunting kuku atau gunting kecil. Ini boleh Bapak Ibu dibawa. Alat cukur nggak usah yang mesin cukur ya, laki-laki nggak usah bawa mesin cukur, bawa aja gunting. Bawa gunting kecil dan gunting kuku, ini bawa. Kemudian yang laki-laki nanti untuk tahalul kalau mau nggak mau botak nanti pakai digunting saja. Kalau mau botak nanti ada tata caranya di bareng bersama ustadz bersama mutawif ke barbershop. Jadi nggak usah bawa mesin cukur sendiri Bapak Ibu. Yang bapak-bapak maksudnya ya. Kalau mau botak nanti setelah umroh mau tahalul mau botak diajak sama mutawifnya nanti ke barbershop. Jadi nggak usah bawa mesin cukur sendiri karena untuk tahalul nanti biasanya harus pakai silet Bapak Ibu seperti itu. Kemudian nomor 14 charger handphone ini juga pasti harus dibawa. Kemudian power bank. Yang ingin membawa power bank maksimal 10.000 mah. Nah, power bank ini nggak wajib ya. Kalau mau bawa silahkan. Kalau nggak mau bawa nggak apa-apa. Karena di setiap sudut nanti banyak sekali tempat ngecasnya. Di pesawat bisa, kemudian di bis juga bisa ngecas. Jadi insya Allah handphonenya nggak sampai mati ya, nggak sampai kehabisan baterai. Namun untuk berjaga-jaga kalau mau bawa powerbank boleh, maksimal 10.000 mAh. Kemudian Al-Quran atau Al-Quran Pocket yang bisa dikantongin, ini juga boleh Bapak Ibu dibawa, bisa buat ngaji di pesawat atau saat city tour di dalam bis. Kemudian nomor 17, botol semprotan kosong. Nah, boleh Bapak Ibu bawa, nggak usah yang besar-besar. Yang 100 mili segini, mohon maaf Bapak Ibu tangan saya begini ya. Mungkin yang segini 100 milian atau di bawah 100 mili boleh. Dibawa botol semprotan kosong. Fungsinya apa Mas? Nanti fungsinya Bapak Ibu bisa diisi zam-zam. Bisa untuk berwudu atau untuk semprot-semprot muka saat sholat, sebelum sholat ya, biar muka nggak kering banget gitu Bapak Ibu. Saat city tour juga boleh.
Kemudian nomor 18 payung lipat. Nah, ini boleh dibawa atau kalau males bawa payung juga nggak apa-apa. Saya sendiri biasanya nggak pernah bawa payung. Insya Allah sih jarang hujan ya. Kalaupun hujan, insya Allah nanti kalau di sana kita biasanya nikmatnya main hujan-hujanan Bapak Ibu seperti itu. Kita norak juga kalau di sana Bapak Ibu. Maunya hujan-hujanan kalau ada hujan gitu. Karena jarang-jarang merasakan hujan di Arab Saudi, apalagi kalau hujannya sore. Sore-sore kita lagi tawaf sunnah, hujan, Masya Allah, itu nikmat banget Bapak Ibu. Sore hari Jumat apalagi lagi tawaf, hujan, insya Allah doa mustajab, berkali-kali lipat itu mustajabnya. Kemudian nomor 19, colokan stop kontak kaki 3. Kaki 3 yang untuk ke kaki 2 ya, adapter seperti colokan stop kontak seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf jari saya seperti ini ya, yang kaki 3. Nah, kalau di Indonesia kan kakinya 2 ya. Kalau di Arab Saudi kakinya 3. Nah, ini boleh dibawa Bapak Ibu untuk ngecas di kamar hotel. Nanti kalau memang nggak mau bawa atau belum bawa, nanti ada life hacks-nya nanti diajarin sama Mutawif. Cara pakai colokan di kamar, walaupun nggak bawa adaptor yang kaki 3. Itu gampang Bapak Ibu nanti diajarin saat di sana. Nah, Bapak Ibu diperhatikan, ini titik kumpul kita nanti saat di bandara. Titik kumpul di bandara, titik kumpul di Zukavia Buffet Resto, Airport, Soekarno-Hatta, Terminal 3, Gate 3. Hari Selasa, 28 Oktober, mohon maaf Bapak Ibu, ini 27 Oktober harusnya ya, bukan 28 Oktober. Saya cek dulu tanggalnya, ini saya salah nih kayaknya. Nah, betul Bapak Ibu, hari Selasa, hari Senin, mohon maaf, hari Senin 27 Oktober. Saya langsung edit aja ya. Hari Senin, nanti yang di grup saya tarik kembali filenya untuk saya edit. Hari Senin 27 Oktober, mohon maaf. Nah, titik kumpul Bapak Ibu, hari Senin 27 Oktober pukul 10 malam. Kenapa pukul 10 malam? Karena Bapak Ibu flight dari Indonesia menuju Arab Saudi hari Selasanya jam 4 pagi. Jadi Bapak Ibu sudah harus kumpul di bandara pukul 10 malam atau pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita berkumpul di Zukavia Resto untuk melaksanakan manasik yang kedua. Nanti insya Allah di sini manasik insya Allah dipimpin oleh Ustadz Abdul Razak langsung. Bapak Ibu juga nih dibaca notnya. Disarankan seluruh jamaah hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. Jangan telat Bapak Ibu. Boleh datang dari jam setengah 10 silahkan. Tapi jangan dari maghrib Bapak Ibu, kecepatan. Kasihan nanti nunggunya dari maghrib. Sedangkan kita terbangnya jam 4. Nanti Bapak Ibu boleh kalau yang Jabodetabek jalan dari rumah setelah sholat Isya atau jalan dari jam 8, jam 9 boleh. Yang penting insya Allah dipastikan jam 10 sudah tiba di Soekarno-Hatta seperti itu. Insya Allah nanti dijemput, misalkan Bapak Ibu di atas atau di lantai bawah, insya Allah dijemput. Kemudian yang dari luar kota dipastikan ya jika naik bis mungkin dari hari sebelumnya atau dari pagi dari subuh ya, biar jam 10 malam sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Begitupun yang naik pesawat disesuaikan jamnya jadwalnya. Jika yang penting Bapak Ibu sudah harus berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pukul 10 malam. Kemudian seluruh jamaah langsung membawa koper dan paspor masing-masing saat berkumpul di Zukavia. Jangan lupa paspor dan kopernya dibawa Bapak Ibu. Kemudian disunahkan sudah mandi besar dari rumah karena akan berihram di dalam pesawat. Jadi Bapak Ibu disunahkan sudah mandi besar di rumah masing-masing. Jika belum mandi gimana Ustadz? Nggak apa-apa insya Allah karena mandi besar ini sunnah, nggak wajib. Kemudian bagi jamaah laki-laki, kain ihram harus dimasukkan di koper kabin atau di tas serut yang sudah kami berikan. Insya Allah sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Berkumpul untuk manasik nanti jam 10 malam hari Senin 27 Oktober 2025. Nah, saya lanjut dress code keberangkatan. Nah, nanti Bapak Ibu saat berkumpul di bandara hari Senin jam 10 malam sudah menggunakan batik yang kami berikan, kain batik maksudnya ya. Yang sudah dijahit boleh Bapak Ibu gunakan. Jika memang belum dijahit dan nggak sempat jahit, ya sudah nggak apa-apa nggak digunakan. Namun rekomendasi dari kami sarankan lebih baik Bapak Ibu menjahit dan memakai dress code keberangkatan ini demi keseragaman Bapak Ibu ya, agar mudah juga untuk mencari Bapak Ibu nanti saat di bandara. Seperti itu. Lebih mudah mengenalinya ya, jamaah Wafdullah Group gitu. Baik, bagasi jamaah.
Seluruh jamaah mempersiapkan koper, beri nama lengkap sesuai paspor, sesuai nama paspor. Nama lengkap ya Bapak Ibu ya. Diharapkan memberi nama lengkap sesuai paspor di koper masing-masing. Contohnya di gambar kiri, mau kecil seperti ini di atas atau nanti di depannya nih, di kanan nih, seperti ini di kanan kita. Boleh Bapak Ibu silahkan diberi nama koper masing-masing. Koper besar dan koper kecil wajib diberi nama agar memudahkan kami, tim panitia dari Indonesia, tim handling, nanti kita beri tag bagasi Bapak Ibu gitu, memudahkan kami. Jadi kita nggak perlu nanya-nanya lagi ke Bapak Ibu. Ini koper siapa yang nggak ada namanya, nggak perlu. Jadi Bapak Ibu harus memberi namanya terlebih dahulu dari rumah masing-masing. Kalau mau digembok juga boleh, kalau nggak digembok nggak apa-apa, insya Allah sudah aman Bapak Ibu dikunci pakai yang ada di koper aja. Baik, aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 23 kg. Bawaan kabin 7 kg. Koper kabin yang boleh dibawa ke atas pesawat 50% dari jumlah jamaah. Jamaah disarankan tidak membawa koper kabin ke dalam pesawat. Dua koper baik besar maupun kecil dimasukkan ke dalam bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling, kecuali bawaan ke kabin pesawat. Nah, Bapak Ibu saya jelaskan sedikit. Koper besar ini, yang besar, ini jumlah maksimalnya 23 kg, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti Bapak Ibu kena cas. Kemudian koper kecil, kalau mau masuk ke kabin, ini maksimal 7 kg. Namun Bapak Ibu koper kecilnya juga bisa dimasukkan ke dalam bagasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk bawa koper kabin ke atas pesawat. Nah, namun karena ini rute Makkah dulu yang bapak-bapak diperhatikan. Bapak-bapak kita prioritaskan untuk membawa koper kabin karena harus membawa kain ihram yang laki-laki. Harus membawa kain ihram di dalam pesawat karena nanti akan berihram di dalam pesawat. Seperti itu. Namun tetap harus diperhatikan karena kita yang boleh membawa koper kecil ke dalam pesawat hanya 50% dari jumlah kita. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa diskusikan di pesawat di bandara, kami bantu bagi jamaah nggak semuanya bawa koper kabin ke dalam pesawat. Dan juga lebih enak Bapak Ibu, lebih enak koper dua-duanya masuk ke bagasi seperti itu. Jadi nggak pusing-pusing, nggak repot-repot nanti di pesawat pas mau turun, pas landing Jeddah mau turun nyari-nyari koper dulu, ngambil koper dulu dari atas kabin. Jadi lebih simpel, Bapak Ibu semuanya koper besar dan kecil masuk ke bagasi. Kalau yang bawa ihram gimana Mas? Bawa ihram sebenarnya muat pakai tas serut yang kita kasih. Tapi yang kalau mau bawa ihram pakai koper kabin silahkan Bapak Ibu. Kita nggak larang, boleh juga gitu. Kemudian untuk gunting, gunting kuku dan alat tajam lainnya wajib masuk ke koper besar, masuk ke koper besar ya, koper bagasi. Kemudian cairan yang melebihi 100 ml juga wajib masuk ke koper bagasi. Cairan yang melebihi 100 ml ini seperti sabun, skincare yang bawa-bawa skincare, hand body, pelembab lain-lain. Kalau melebihi 100 ml, cairan wajib masuk ke koper besar. Nah, kemudian yang ketiga, power bank 10.000 mAh. Nah, kalau power bank jangan dimasukkan ke dua koper ini. Power bank wajib masuk ke tas lempang yang kami berikan. Jadi Bapak Ibu pakai tas lempangnya digunakan untuk taruh handphone, paspor, power bank, dan alat-alat elektronik lainnya. Kalau yang mau bawa laptop diperbolehkan silahkan membawa ransel sendiri untuk membawa laptop seperti itu. Semua alat elektronik yang berbaterai, ada baterainya, nggak boleh dimasukkan ke dalam koper. Senter, kipas angin tangan yang ada baterainya. Kemudian alat elektronik lainnya yang ada baterai, semuanya haram hukumnya masuk ke dalam koper. Alat-alat elektronik yang ada baterainya dipisahkan, dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Nah, kemudian saya lanjut Bapak Ibu, aturan seat pesawat grup umroh. Tiket grup umroh Saudi Airlines atau grup umroh, aturan dasarnya adalah random seat, tidak bisa request berurutan. Namun khusus di Jakarta, tim handling akan memfasilitasi booking seat berdasarkan room list yang kami susun. Namun kadang tetap tidak berurutan. Teknisnya ketika sudah duduk rapi di dalam pesawat baru saling bertukar. Ketika kepulangan dari Bandara Jeddah, bisa saja diberlakukan check-in counter maskapai secara mandiri. Tiap jamaah akan antri satu persatu untuk profiling bagasi dan tiket oleh petugas. Sedikit saya jelaskan Bapak Ibu ya. Tiket grup umroh ini
aturan dasarnya adalah random seat, nggak bisa request Bapak Ibu. Contoh, Mas saya mau request sama samping istri saya Mas di samping jendela. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya nggak bisa. Namun karena kita memakai tim handling di bandara, ini bisa request, tapi hanya request berurutan sesuai keluarganya masing-masing. Contoh, yang suami dengan istrinya, anak dengan ibu bapaknya, nanti insya Allah sudah kami susun Bapak Ibu. Dari sebelum check-in, kami akan bantu menyusunkan Bapak Ibu duduknya agar berurutan bersebelahan dengan keluarganya masing-masing. Namun tetap tidak bisa request posisi, hanya bisa request berurutan bersebelahan dengan keluarganya masing-masing. Nggak bisa request posisi. Contoh ya, Mas saya mau duduk di belakang kursi bisnis dong. Nah ini nggak bisa Bapak Ibu. Karena kalau request posisi biasanya nanti ada bayaran tambahan dari maskapai. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, ini gambaran handling di Indonesia. Nanti Bapak Ibu berkumpul di Zukavia, kopernya dikumpulkan di Zukavia oleh tim panitia, paspor dan koper Bapak Ibu, kemudian kami yang bantu check-in kan. Bapak Ibu tinggal duduk, menikmati manasik, persiapan untuk ibadah, nanti kita yang check-in kan. Nanti Bapak Ibu kita panggil untuk ke depan konter untuk profiling saja pembagian paspor. Bagasinya sudah diatur, sudah diurus oleh tim handling. Dan ini gambaran tim handling di Arab Saudi. Nanti saat Bapak Ibu landing di Jeddah, Bapak Ibu nggak perlu capek-capek nyari kopernya di conveyor karena udah ada porter dan tim handling yang Wafdullah gunakan. Jadi Bapak Ibu langsung aja dari landing, keluar proses imigrasi, keluar bersamaan dengan Ustadz, nanti koper Bapak Ibu sudah diurus oleh tim handling. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek cari koper, kecuali ya bawaan koper yang dibawa ke dalam kabin. Bawaan koper yang dibawa ke dalam kabin dan seluruh barang-barang yang ada di kabin itu menjadi tanggung jawab masing-masing jamaah. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti bagasi dan koper-koper yang masuk ke dalam bagasi ini difasilitasi oleh tim handling dan akan dibagikan di depan kamar hotel masing-masing. Contoh nih di gambar kanan saya. Kamar 4120. Di depannya ada koper. Nah, ini koper-koper ini adalah koper penghuni kamar tersebut. Nanti Bapak Ibu juga seperti itu saat landing Jeddah menuju ke Mekah, nanti koper Bapak Ibu kita taruh, kita letakkan di depan kamar hotel masing-masing, insya Allah. Nah, Bapak Ibu mohon disimak Raudoh. Sebagai alternatif untuk memasuki Raudoh saat ini menggunakan aplikasi Nusuk. Jadi nanti Bapak Ibu untuk memasuki Raudoh ini ada dua cara. Yang pertama adalah nanti via tasreh yang kami berikan dari travel. Namun ini sifatnya ikhtiar Bapak Ibu. Kita nggak bisa menjanjikan Bapak Ibu mendapatkan tasreh atau surat izin masuk Raudoh 100% dari kami. Nah, untuk menjaga-jaga agar dapat atau enggaknya dari kami, Bapak Ibu memakai cara kedua, yaitu menginstal aplikasi Nusuk dan mengambil antrian via aplikasi Nusuk untuk memasuki Raudoh. Nanti setelah Zoom ini akan saya share tata cara menggunakan aplikasi Raudohnya untuk menginstal aplikasi Nusuk. Mungkin besok pagi Bapak Ibu ya, karena visa Bapak Ibu malam ini belum isut, insya Allah besok sudah isut. Besok saya akan share tutorial menggunakan aplikasi Nusuk. Kemudian saya share juga visa Bapak Ibu di grup insya Allah. Besok insya Allah saya share bersama rekaman untuk menginstal tata cara tutorial menggunakan aplikasi Nusuknya. Namun insya Allah karena waktu masih cukup panjang, masih ada waktu, insya Allah sama-sama kita berdoa seluruh jamaah baik laki-laki dan perempuan bisa memasuki Raudhah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah itinerary umroh. Nah, ini kegiatan selama Bapak Ibu di Arab Saudi nantinya. Hari pertama, Jakarta, Jeddah, Madinah. Jakarta, Jeddah, Mekah. Mohon maaf. Bapak Ibu dari Jakarta, kumpul di Zukavia tadi, kemudian manasik, kemudian proses check-in, maskapai, dan lain-lain. Insya Allah Bapak Ibu akan take off dari Jakarta pukul 04.35. Kemudian Bapak Ibu akan tiba di Jeddah pukul 10.30 pagi hari. Nah, saat tiba di kota Mekah, di kota Jeddah, Bapak Ibu exit dari kota Jeddah menuju Mekah menggunakan bis bersama-sama. Nanti setelah itu sampai tiba di Mekah, Bapak Ibu langsung umroh nanti insya Allah. Kemudian kemungkinan ini umrohnya pada sholat zuhur Bapak Ibu bersama Ustadz nanti insya Allah. Kemudian setelah selesai umroh, Bapak Ibu masuk ke hotel, check-in, kemudian istirahat. Sudah nggak ada kegiatan lagi karena setelah umroh ya Bapak Ibu perbanyak istirahat agar bisa sholat
berjamaah kembali nanti di masjid seperti itu. Kemudian hari kedua Bapak Ibu juga istirahat, kegiatannya bebas, dimanfaatkan untuk istirahat Bapak Ibu dan dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Hari ketiga Bapak Ibu Kamis 30 Oktober, Bapak Ibu City Tour Kota Mekah. Nanti City Tour Kota Mekah, rutenya ada Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian ada Masjid Jironah juga. Nah, bagi yang ingin umroh badal atau umroh kedua, nanti Bapak Ibu bisa nih. Setelah pulang dari City Tour Mekah, Bapak Ibu mengambil mikot di Masjid Jironah. Yang Bapak-Bapak, kalau mau umroh yang kedua atau umroh badal, jangan lupa bawa kain ihram saat City Tour seperti itu. Kemudian selanjutnya hari berikutnya, hari Jumat, kegiatannya bebas, Bapak Ibu sholat Jumat di Masjidil Haram. Kemudian hari selanjutnya, hari kelima, City Tour Kota Taif. Nanti rutenya ada masjidku, Masjid Adas, pabrik parfum, kebun kuliner masakan Arab di Taif nih nanti. Insya Allah ada juga nanti tobogan, kabel car. Namun Bapak Ibu untuk harga tobogan dan kabel car ini exclude ya. Jadi yang ingin naik kereta gantung atau tobogan nanti di Taif insya Allah. Harganya mungkin 55 sampai 70 rial. Kemudian hari ke-6, Bapak Ibu check out Hotel Mekah menuju kota Madinah menggunakan kereta cepat. Setibanya di Madinah, mungkin pengenalan pintu Madinah, pengenalan dari kamar hotel ke masjid bersama Ustadz. Kemudian setelah itu istirahat dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian hari ke-7 Bapak Ibu kegiatannya bebas. Insya Allah kemungkinan ini Bapak Ibu hari ke-7 hari Senin akan ziarah Raudhoh. Semoga tasreh dari kami keluar dan Bapak Ibu juga nanti bisa install aplikasi Nusuk. Nanti akan kami share ya tata caranya besok pagi. Insya Allah akan kami share tata caranya bersama juga dengan visa Bapak Ibu. Kemudian hari ke-8 Bapak Ibu City Tour Kota Madinah. Nanti City Tour Kota Madinah rutenya ke Masjid Kuba. Ini kenapa Ku'a ini? Masya Allah. Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud. Nanti ada juga beberapa destinasi lainnya yang nggak turun dari bis. Kemudian hari ke-9 Bapak Ibu ziarah sekitar Masjid Nabawi. Nanti ada makam Rasulullah, ada makam Baki, kemudian ada beberapa masjid di sekitar Masjid Nabawi. Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali. Nanti ada di sekitar Masjid Nabawi. Ada beberapa tempat sejarah. Ada juga Sakifah Bani Saidah. Disitulah di tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq pertama kali dilantik menjadi khalifah yang pertama. Kemudian hari ke-10 kegiatannya bebas Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Hari ke-11 Bapak Ibu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Setelah itu baru check out Hotel Madinah. Jadi sholat Jumat, makan siang, setelah makan siang baru Bapak Ibu check out Hotel Madinah hari ke-11-nya. Setelah check out hotel, setelah sholat Jumat, makan siang, check out hotel, setelah itu Bapak Ibu menuju kota Jeddah menggunakan bis. Nanti Bapak Ibu flight hari berikutnya, hari ke-12, Bapak Ibu akan flight dari Jeddah ke Indonesia pukul 03.35 atau setengah 4 subuh, setengah 4 pagi ya. Bapak Ibu akan tiba di Indonesia di tanah air pukul 17.20 atau sebelum maghrib. Insya Allah Bapak Ibu tiba di Jakarta 8 November hari Sabtu 17.20 insya Allah. Setelah tiba di Indonesia nanti mohon kerelaan waktunya untuk proses bagasi dan zam-zam karena bagasi dan zam-zam ini cukup lama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu turun dari pesawat, keluar ke pintu exit, proses imigrasi menuju lounge umroh atau tenda umroh. Nanti bertemu dengan kami panitia dan tim handling dari Jakarta. Akan kami bagikan makan malam, nasi box dan sertifikat umroh seperti itu. Baik, selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini untuk hotel yang memilih paket super promo. Mohon maaf, hotel yang memilih paket hotel silver ini ya. Saya edit. Nah, Hotel Silver Bapak Ibu di Madinahnya Kayan Internasional dan di Mekahnya Maisan Al Maqom. Nah, ini udah sama-sama dekat dari masjid ya Bapak Ibu ya. Dari Hotel Kayan, dari Hotel Kayan ke Masjid Nabawi ini mungkin 5-6 menit. Kemudian di Mekah ini lebih dekat lagi nih Maisan Al Maqom. Ini 4 sampai 5 menit nih dari hotel ke masjid. Cuma memang agak nanjak sedikit Bapak Ibu. Kemudian Hotel Platinum, Maisan di Madinahnya Maisan Al Harithiyah, Mekahnya di Pullman Zamzam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini dua hotel ini langsung pelataran masjid. Sama-sama keluar hotel langsung pelataran masjid. Paspor. Selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah akan dikumpulkan dan disimpan oleh pihak provider muasasah.
untuk menghindari pelanggaran keimigrasian Arab Saudi atau menghindari kehilangan paspor Bapak Ibu. Paspor akan diserahkan kembali saat kepulangan di Bandara Jeddah. Jadi nanti Bapak Ibu saat tiba di Bandara Jeddah, landing di Bandara Jeddah dari Jeddah menuju Mekah, insya Allah paspor Bapak Ibu dikumpulkan kepada Ustadz Abdul Rozak. Nanti paspor tersebut akan dikumpulkan ke muasasah. Dan paspor Bapak Ibu akan kami bagikan kembali saat kepulangan di Bandara Jeddah nantinya. Gimana Mas untuk identitas selama di sana? Nanti identitas selama di Arab Saudi menggunakan ID card umroh. ID card itu resmi dari Kemenak Bapak Ibu. Nanti di situ ada scan barcode Bapak Ibu, ada nomor paspor Bapak Ibu, ada foto Bapak Ibu, dan ada informasi tempat tinggal hotel Bapak Ibu di mana, dan informasi mutawif Bapak Ibu siapa, dan berangkat dengan travel apa. Di situ komplit informasi ID card tersebut. Nanti ada barcode-nya, bisa di-scan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian nih perakiraan cuaca selama di Madinah dan di Mekah. Nah cuacanya ini sudah nggak terlalu panas ya Bapak Ibu ya, 34 derajat di siang hari, kemungkinan 34, tertingginya 35 nih di siang hari. Di malam hari ini 20 derajatan, ini belum terlalu, nggak dingin juga nggak panas Bapak Ibu ya. Cuacanya cukup ya enak lah Bapak Ibu, insya Allah cuacanya selama selama di bulan November ini, insya Allah di bulan Oktober dan November. Baik, selanjutnya kepulangan ke tanah air. Insya Allah pada hari Sabtu 8 November 2025 pukul 17.20 kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Setelah proses imigrasi dan cukai, jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karuniai kita dengan ibadah umroh yang mabrur dan makbul. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran paket data internet atau kuota roaming selama nanti di Arab Saudi. Mungkin harganya sekitar 350 sampai 375. Nah, termahalnya di 400.000 Bapak Ibu biasanya. Tergantung kartu masing-masing. Jangan dibeli dari sekarang Bapak Ibu. Nanti dibelinya saat di bandara. Insya Allah nanti kita bantu yang belum mengerti cara beli kuota roaming. Nanti dibantu sama saya sendiri insya Allah di Sukavia saat di bandara Terminal 3 saat hari keberangkatan ya. Jadi jangan dibeli dari sekarang, biar waktunya nggak mubazir Bapak Ibu ya. Kalau dibeli dari sekarang mubazir, waktunya nggak kepake. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sesi manasik, ke sesi ibadah, bagi yang ingin bertanya boleh dipersilahkan bertanya terkait teknis keberangkatan sampai kepulangan Bapak Ibu ya. Kalau terkait ibadah nanti setelah ini ditanyakan ke Ustadz Abdul Rozak di sesi manasik. Mas Baik, Yafi, izin silakan Bapak. bertanya. Baik, Pak, silakan. Eh, itu berarti kita sudah fix insya Allah untuk hotel di Mekahnya, untuk yang Platinum di Pullman Zamzam ya, bukan di Swiss Al Makom. Iya, sudah fix di Pullman Zamzam. Oke. Baik, terima kasih Mas Yafi. Baik, sama-sama, Pak. Ada lagi Bertanya pertanyaan, lagi, Bapak Ibu? Boleh, silakan, Pak. kalau misalkan kita dapat tasreh nanti untuk masuk ke Raudhah, Baik, Pak kita Wawan. masih diperbolehkan untuk daftar melalui nusuk juga ya, jadi bisa 2 kali ya? Betul. Jadi mohon Hmm. doanya ya Bapak Ibu ya, semoga tasreh keluar dari travel dari kita, dari pihak muasasa, agar Bapak Ibu bisa masuk 2 kali nih. Karena lewat aplikasi Nusuk insya Allah fix bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau via aplikasi Nusuk ini sangat mudah insya Allah. Nanti kita kirim tutorialnya, kita kirim visanya insya Allah besok saat sudah isut. Nah, jika memang isut dari kita tasreh, Bapak Ibu bisa daftar kembali via aplikasi Nusuk. Jadi bisa 2 kali masuk Rodoh. Cuma memang kalau memang nanti tasreh dari kami keluar, yang via aplikasi Nusuk kemungkinan nggak dibimbing Bapak Ibu untuk masuk Rodohnya. Untuk masuk masuk Rodohnya yang via aplikasi Nusuk secara mandiri masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yafi. Sama-sama Pak Wawan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Ustadz, tanya dong. Baik, Itu kan tadi kan kalau koper besar itu kan 23 kilo. Kalau kabin betul. kan yang kecil 7 kilo. Itu kalau Ya, misalnya
23+7 itu bisa nggak sih langsung dua-duanya masuk ke bagasi? Bisa banget. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan ya, koper besar dan koper kecil, saran kami masuk ke bagasi dua-duanya, biar nggak ribet ya, nggak repot bawa-bawa ke dalam kabin gitu ya, ke atas pesawat. Kalau yang Apalagi yang lansia posisinya, kan kasihan. mm, kalau posisi kita masuk ke atas kabin tuh di ini juga nggak sih? Di apa? Dikiloin juga nggak sih? Dikiloin Pak, biasanya maksimal 7 kilo ya. Kalau memang lebih dari 7 kilo biasanya nanti disuruh bongkar Oke. gitu. Disuruh Oh, bongkar, dikeluarin yang lebih-lebihnya. oke. Berarti emang di atas tuh juga tetap 7 kilo ya? Iya, di atas itu tetap 7 kilo. Kalau mau masuk bagasi biasanya lebih dari 7 kilo bisa, yang koper kecil. Boleh siap. Sukron. Afwan Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi ya, agar mempersingkat waktu kita bisa langsung ke manasik setelah ini. Karena insya Allah nanti akan ada sesi manasik dan teknis kembali saat di bandara. Ustadz, Baik Pak, silakan. pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Apa Baik, untuk sesi ini ya? Kita kan tadi disebutkan ada jadwal untuk umroh badal ya, ya. gitu. Nah, itu apakah dibimbing juga atau kita sendiri nanti Pak Ustadz? Baik, untuk umroh badal, insya Allah nanti dibimbing ya saat pulang dari Siti Tur Mekah. Oh Itu iya. nanti dibimbing bersama Mutawif Ustadz Abdul Razak. Nah, bagi yang ingin umroh badal 3 kali sampai 4 kali, ini nggak dibimbing. Tapi insya Allah bisa minta tolong Ustadznya, bisa minta tolong Mutawifnya diantarkan untuk ke Mikot, nanti naik taksi. Cuma memang ada biaya lagi, karena harus naik taksi ya ke tempat Mikot. Keluar dari Tanah Haram ke tempat Mikot, Hmm. naik taksi, nanti dianterin Mikotnya aja. Kalau untuk umroh yang ketiga dan keempat, kita nggak bimbing. Yang dari kita dibimbing insya Allah 2 kali. Umroh Oh pertama iya. dan umroh kedua. Oke Ustadz. Ya, makasih Ustadz. Baik, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak penyampaian yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan gitu. Maaf seluas-luasnya. Baik, sesi selanjutnya ialah sesi ibadah umroh, manasik umroh yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Abdul Razak kepada Al Ustadz Abdul Razak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebentar Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah. Cek, suara saya bisa masuk? Masuk Ustaz, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi athaba anal hazan. Inna rabbana langhafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang kami hormati. Bagaimana kabarnya malam ini? Insya Allah masih semangat, Ge? Semangat, insya Allah Oke. semangat. Insya Allah. Haji Salimin, Alhamdulillah ketemu lagi, sehat Pak D? Ya, baik. Sehat, alhamdulillah. Bu, tamu-tamu Allah yang kami hormati, saya izin share screen ya. Baik Ustaz, tafadhol. Ya, sudah muncul Bapak Ibu? Belum. Nah, Sudah sudah Ustaz. Ustaz. Iya, sudah muncul. Sudah ya. Ya. Baik, untuk membarokahkan waktu, langsung saja Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang kami hormati. Insya Allah keberangkatan 28 Oktober 2025, Insya Allah saya yang diamanati untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya
mulai dari keberangkatan, membimbing umrohnya Bapak Ibu semuanya, sampai nanti insya Allah kepulangan. Nama saya Abdul Rozak, biasa dipanggil Ustadz Rozak. Silakan Bapak Ibu mau memanggil Ustadz Abdul, Ustadz Rozak, dipersilakan. Ya. Baik Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang kami hormati, untuk session malam ini kita manasik online. Ini lebih saya tekankan di teknis keberangkatan ya Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Syafi, insya Allah kita nanti ke Mekah dulu. Ya, rutenya ke Mekah dulu sehingga nanti langsung umroh Bapak Ibu. Nah, maka yang paling utama adalah malam ini akan kami sampaikan terkait dengan fokusnya di teknis rukun umrohnya. Adapun untuk fadilah-fadilah insya Allah nanti kita akan tambahkan ketika manasik offline di Zukafia, insya Allah seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya mengingatkan bahwa ke Baitullah itu merupakan panggilan. Ini hal yang harus kita ingat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya, dengan kita mengingat kita ke Baitullah itu panggilan, maka kita akan memperbanyak bersyukur. Nah, kalau kita memperbanyak syukur, maka Allah akan menambah. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, in azabi lasyadid. Nah, saya kutip di dalam kitab Sahih Bukhari, ini saya cuplik doanya Nabi. Nabi pernah berdoa yang isinya, salah satu lafadznya, kalimatnya, la mani alima a'toita, wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Artinya kalau Allah itu memberi, nggak akan ada yang bisa menghalang-halangi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diundang oleh Allah di Baitullah, nggak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Siapapun nggak akan ada. Karena Allah memang menghendaki Bapak Ibu datang ke Baitullah. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah tidak menghendaki, ketika Allah tidak memberi, ya tidak akan bisa kita sampai ke sana. Dan tidak akan bisa ada yang memberi. Maka yakinlah bahwa ke Baitullah itu merupakan panggilan. Nah, merupakan panggilan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, itikad Bapak Ibu untuk melaksanakan umroh ini supaya terus didoai Bapak Ibu. Didoai bisa, semoga bisa sampai terlaksana, sampai sukses, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan umroh dengan lancar, barokah, dan menjadi umroh yang maqbulah, umroh yang mabrur. Kemudian Bapak Ibu, hukum umroh itu sendiri, ini saya ambil dari kitab Sahih Bukhari juga, bahwa masyhur atau populernya atau kebanyakan para ulama itu menghukumi umroh itu wajib Bapak Ibu. Ya. Jadi hukum melaksanakan umroh itu wajib dalam seumur hidup 1 kali bagi yang mampu. Orang yang melaksanakan haji berarti sudah gugur kewajiban umrohnya. Tapi kalau belum melaksanakan haji berarti belum gugur umrohnya. Maka Bapak Ibu mohon maaf, di sini menunjukkan bahwa Bapak Ibu nanti di sana, selain Bapak Ibu melaksanakan umroh wajib ya, Bapak Ibu juga memikirkan, supaya memikirkan orang tua, mungkin saudara kita atau siapalah yang sudah meninggal dunia, ternyata oleh Allah dikodar belum melaksanakan haji maupun umroh. Nah, maka Bapak Ibu supaya memikirkan itu. Nah, karena kewajiban umroh itu tiap-tiap seseorang bagi yang mampu. Ya. Nah, umpama Bapak Ibu ada orang tua kita yang sudah meninggal, mohon maaf mungkin belum melaksanakan haji atau umroh. Nah, maka Bapak Ibu supaya memikirkan itu.
Nah, tadi dijelaskan Bapak Ibu ada umroh badal. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu untuk membadalkan umroh almarhum ya Bapak maupun Ibu mungkin yang sudah meninggal dunia. Karena Bapak Ibu yang namanya anak yang solih dan solehat itu memikirkan derajat orang tuanya. Itu anak yang solih dan solehat. Memikirkan derajat surga orang tuanya. Entah orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, salah satunya mumpung Bapak Ibu nanti di sana, manfaatkan umroh yang kedua itu untuk badal, ya, untuk badal menghadiahkan orang yang kita cintai, mungkin almarhum ibu atau almarhum bapak atau mungkin nenek dan siapapun di situ untuk kita badali. Ya. Nah ini Bapak Ibu, karena hukum umroh itu wajib. Ya, tadi sudah disampaikan, insya Allah Bapak Ibu di yang kedua akan saya dampingi dan nanti Bapak Ibu ya sebagaimana umroh yang pertama dan difasilitasi oleh travel, Bapak Ibu nanti diajak untuk city tour sekaligus pulangnya nanti bisa mengambil mikot di Cikronah atau nanti di Tanim melihat kondisi nanti. Kemudian Bapak Ibu untuk fadilah ini saya ambil poinnya. Umroh itu menghapuskan dosa, dosanya dihapus Bapak Ibu. Al-umrotu ilal umroti kafarutun lima bainahuma. Umroh satu dan umroh berikutnya menghapus dosa. Yang kedua, dihilangkan kefakirannya. Rezekinya dilancarkan Bapak Ibu. Dan rezeki itu banyak macamnya. Tidak hanya berupa finansial, tidak hanya berupa uang. Rezeki itu macam-macamnya banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita galau. Kadang-kadang kita sumpek. Kadang-kadang kita terkena musibah atau apa aja. Nah, mungkin itu Bapak Ibu perlunya kita sering ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Insya Allah pulang dari umroh, galau itu akan hilang. Insya Allah pulang dari umroh, beban-beban mungkin di situ halangan-halangan atau cobaan-cobaan musibah itu akan dihilangkan. Karena tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub. Jadi umrah itu, haji dan umrah itu bisa menghilangkan fakir, bisa menghilangkan kefakiran. Yang ketiga, wafdullah, tamunya Allah kebetulan Bapak Ibu. Nah, ini juga mengikuti travel wafdullah. Tamu Allah, maknanya wafdullah itu adalah tamunya Allah. Tamunya Allah itu doanya mustajab. Al-ghazi fi sabilillah wal haju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atohum. Doanya mustajab, maka manfaatkan doa itu Bapak Ibu. Nah, sejak Bapak Ibu menjadi tamu Allah itu sudah dijamin doanya mustajab. Nah, tidak menunggu di tempat mustajab. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kami hormati, doa mustajab itu ada 3. Ya. Yang pertama, keadaan mustajab. Yang kedua, waktunya mustajab. Yang ketiga, tempatnya mustajab. Nah. Kalau di Indonesia, kita hanya mendapatkan keadaan dan waktu. Tempat nggak ada, tempat mustajab. Nah. Keadaan mustajab bagaimana Bapak Ibu? Keadaan mustajab Bapak Ibu dalam keadaan musafir, itu mustajab. Keadaan dianiaya, itu keadaan mustajab. Nah, waktu mustajab, ba'da adzan sampai iqomah, itu waktu mustajab. Ba'da sholat asar, waktu Jumat sampai maghrib, itu waktu mustajab. Sepertiga malam yang akhir, itu juga waktu mustajab. Tapi kalau tempat di Indonesia itu nggak ada. Tempat mustajab hanya ada di Mekah dan Madinah. Nah, maka Bapak Ibu supaya banyak bersyukurnya. Nanti di sana Bapak Ibu akan menjumpai 3-tiganya. Keadaan mustajab. Bapak Ibu keadaan mustajab apa? Keadaannya Bapak Ibu musafir. Keadaan Bapak Ibu dalam rangka umroh, tamu Allah. Nah, kemudian waktu mustajab. Banyak waktu-waktu mustajab, sepertiga malam yang akhir, setelah adzan, sebelum qomat, hari Jumat, dan sebagainya.
tempat mustajab. Masya Allah, Bapak Ibu akan ada di tempat mustajab, ya, yaitu di Masjidil Haram, itu tempat mustajab. Di Tanah Haram, itu tempat mustajab. Belakang Makam Ibrahim, itu tempat mustajab. Di Multazam, itu tempat mustajab. Sa'i Safa Marwah, itu tempat mustajab. Banyak sekali di sana tempat-tempat mustajab. Nah, di Madinah, di Nabawi, Bapak Ibu akan ke Raudhah, itu juga tempat mustajab. Masya Allah. Jadi tiga-tiganya nanti Bapak Ibu akan dapatkan keadaan, waktu, dan tempat. Nah, maka supaya memperbanyak bersyukur Bapak Ibu. Ya, ini keutamaan Tanah Haram Bapak Ibu. Setiap satu yang kita kerjakan, kebaikan satu yang kita kerjakan di Tanah Haram, itu dilipatkan 100.000 Bapak Ibu. Jadi apapun Bapak Ibu yang dikerjakan di Tanah Haram itu dilipatkan 100.000. Nabi pernah ditanya, wa ma hasanatul haram? Nabi menjawab, bikuli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Apakah keutamaan Tanah Haram? Nabi menjawab, setiap satu kebaikan yang dikerjakan di Tanah Haram itu nilainya, lipatannya 100.000 kebaikan. Ini dalam kitab Mustadrak ala Sahihainil Hakim. Hadisnya ini sahih Bapak Ibu. Masya Allah. Maka di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi pernah mengatakan, manistato'a minkum ayyanfa'a akhoh falyaf'al. Barang siapa yang mampu mengerjakan apapun yang bermanfaat untuk saudaranya, maka kerjakan. Apapun yang bisa dilakukan, manfaatkan itu, kerjakan itu. Nah, karena lipatannya itu 100.000 Bapak Ibu. Itu di Tanah Haram. Nah, Bapak Ibu berada di hotel yang tadi disebutkan, itu hotelnya di kawasan Tanah Haram. Jadi Bapak Ibu mengerjakan apapun di hotel itu udah lipatannya 100.000. Ibaratnya Bapak Ibu batuk itu loh, lipatannya 100.000. Ini ibarat. Batuknya itu loh dia ditulis 100.000. Nah, istighfarnya 100.000, kemudian baca Qur'annya dilipatkan 100.000, sedekahnya Bapak Ibu dilipatkan 100.000. Itu Masya Allah. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu dilipatkan 100.000. Itu hanya ada di Tanah Haram Mekah, Bapak Ibu. Nah, maka manfaatkan insya Allah di sana. Di Mekah kita 5 hari, ya, diperbanyak untuk berbuat baik Bapak Ibu. Apapun itu, sholat sunnah, baca Quran, istighfar, atau sedekah, bantu orang, dan sebagainya. Belum lagi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, lipatannya lebih dari 100.000 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sholat di hotel, di Tanah Haram itu dapat 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu sholat di dalam Masjidil Haram, itu lipatannya afdolu min mi'ati alfi sholatin. Lebih dari 100.000. Belum lagi di Multazam. Nah, Multazam yang tepat seperti ini Bapak Ibu. Antara Ka'bah, pintu Ka'bah, dan Hajar Aswad. Seperti yang dicontohkan Pak Polisi ini. Menempelkan pipinya, dadanya, kedua telapak tangannya, itu namanya Multazam. Nah, doa di sini mustajab. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau ingin cari doa mustajab ya di Multazam, bukan di Hajar Aswad. Nah, bukan di Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu keutamaannya akan disaksikan. Akan disaksikan kita mencium, akan disaksikan kita mengusap, akan disaksikan kita isyarah. Tapi kalau tempat mustajab di Multazamnya ini, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad dengan cara multazam, menempelkan. Fa'al sofos sodroh wa yadai wa khoddahu ilaihi. Jadi ditempelkan dadanya, kedua telapak tangannya, dan pipinya. Pol-polnya nggak bisa, hanya satu telapak tangan, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, begitu nempel, langsung baca doanya. Nah, itu namanya multazam. Nah, tapi untuk ke situ ya berebut Bapak Ibu. Ya, berebut. Ya, maka jangan dipaksakan. Ya udahlah cari tempat yang lain. Banyak di belakang Makam Ibrahim juga mustajab. Di Masjidil Haram juga mustajab. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, Makam Ibrahim, nanti Bapak Ibu akan saksikan sendiri tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian Safa Marwah Bapak Ibu, tempat sa'i.
Kemudian di Madinah, Bapak Ibu, di Masjid Nabawi, sholat di sana lipatannya lebih dari 1000. Sholatun fi masjidi hada, afdalu min alfi sholatin fi masiwah illal masjidil haram. Jadi 1000, lipatannya lebih dari 1000. Kalau di Masjidil Haram, lebih dari 100.000. Kalau di Masjid Nabawi, lebih dari 1000. Lebih sedikit ya? Iya. Nah, daripada Masjidil Haram. Tapi Bapak Ibu akan merasakan vibes-nya sholat di Masjid Nabawi itu beda, Bapak Ibu. Jadi rasanya itu tentram, nyaman. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan. Nah, setelah saya sempat mengkaji, Bapak Ibu, kenapa ya kita kok sholat di Masjid Nabawi kok hatinya itu tenang, tentram. Ternyata Bapak Ibu, di Masjid Nabawi itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dimakamkan di rumahnya. Rumahnya ada di samping Masjid Nabawi. Jadi mepet sekarang udah seakan-akan di dalam, tapi tidak di dalam ya, seakan-akan. Karena disitulah makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kita itu sholat itu disampingin oleh Rasul, Bapak Ibu. Maka hati kita itu bisa nyaman, tenang ya di Masjid Nabawi. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan itu. Ya. Kemudian tadi disebutkan ada raudhah, Bapak Ibu ya. Di Masjid Nabawi ada raudhah, yaitu antara mimbar Nabi dan makam Nabi. Ya. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku sekarang ya makamnya Nabi, dan mimbarku, mimbarku, nah ini mimbarnya yang ada di samping kanan, ya, itu adalah raudhah. Nah, raudhah itu taman, min riyadil jannah, dari taman surga. Berarti berdoa di situ mustajab, Bapak Ibu. Nah, raudhah itu tepatnya, Bapak Ibu. Nah, diusahakan Bapak Ibu kalau ke raudhah itu bisa maju sedepan-depannya. Ya. Paling tidak itu 4 tiang dari depan. Ya. Kalau tengah-tengah ini namanya mihrab ya Bapak Ibu. Tengah-tengah ini namanya mihrab. Nah, kalau yang samping ini mimbar Nabi. Ya. Kalau makamnya itu di samping kiri kita kalau dari gambar ini. Ya. Nah, 4 tiang itu maksudnya di sini. Tiang yang ada di mihrab ini 1, terus ke belakang sini 2, terus 3, 4. Nah, tandanya Bapak Ibu, tandanya itu bisa Bapak Ibu lihat, ya, tandanya itu di tiang itu ada list seperti kelopak bunga. Ya, list seperti kelopak bunga, nah, yang warna kuning ini. Nah, ini 4 tiang dari depan itu listnya begini. Nah, tiang yang ke-5, ke-6 dan seterusnya itu listnya bulat biasa. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi ketika kita di Madinah. Nah, diusahakan doanya di situ, di antara 4 tiang itu. Nah, adapun masuk ke sana harus pakai tasreh Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan tasreh yang dari travel, yaitu tasreh grup. Ya. Kemudian ada tasreh yang pribadi dari nusuk. Nah, tadi sudah disampaikan, ya, Bapak Ibu, insya Allah semoga nanti dari muasasah, dari travel, dapat tasreh untuk grup, semuanya dapat, laki-laki maupun perempuan. Namun Bapak Ibu juga supaya mendaftarkan melalui aplikasi nusuk. Nah, tadi juga ditanyakan, bagaimana kalau sudah dapat dari travel, kemudian bisa nggak kita masuk lagi lewat nusuk? Bisa Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang pakai nusuk itu bisa 2 kali. Nah, jadi kalau pas keberuntungannya Bapak Ibu bisa nusuk itu daftar 2 kali. Jadi masuk dulu, kemudian daftar lagi, itu kadang-kadang nyantol lagi. Bisa masuk lagi. Ya, akan berbanyak doa. Ya. Jadi nanti insya Allah oleh Mas Yafi akan di-share terkait dengan cara mendownload aplikasi nusuk, kemudian daftar, dan nanti akan dapat tasreh seperti ini Bapak Ibu.
Nah, yang warna hitam ini untuk pribadi. Kalau yang sampingnya warna putih itu yang dari muasasah. Itu grup, semua nama itu ada nanti di situ. Nah, masuknya harus melalui taktis atau checkpoint, pengecekan. Ada 2 kali pengecekan. Pertama, dilihat jamnya, kemudian masuk, kemudian di-scan. Kemudian di Madinah, Bapak Ibu akan diajak ke Masjid Quba. Masjid Quba itu pahalanya, sholat di Masjid Quba, itu pahalanya seperti umroh. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu, beliau umroh seumur hidup itu 4 kali. Namun, beliau setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba untuk mendapatkan pahala umroh. Jadi setiap Sabtu, Nabi itu datang ke Masjid Quba, sholat, pulang lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala umroh. Nah, Bapak Ibu nanti di sana diajak ke Masjid Quba, mendapatkan pahala umroh, sholat di Masjid Quba. Man tatahhara fi baitih summa atam Masjid Quba fasolla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umrotin. Jadi sholat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umroh. Ya. 5 hari Bapak Ibu di Madinah, silakan. Mungkin tiap hari ke Masjid Quba, silakan. Yang pertama pakai fasilitas travel, yang kedua, ketiga, keempat, mungkin Bapak Ibu bisa naik golf car 10 real, atau naik taksi bareng-bareng, itu silakan. Ya. Jadi dimanfaatkan Bapak Ibu, sholat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umroh. Nah, sekarang poinnya Bapak Ibu, intinya umroh itu bagaimana? Ya, langsung ke teknis ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, supaya dipahami bahwa ciri umroh yang makbul dan umroh yang mabrur, itu yang pertama asobas sunnah. Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, pasti benarnya, tidak akan tersesat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan Quran hadis, raddun, ditolak. Maka Bapak Ibu, untuk umroh yang makbul, yang diterima, yang mabrur, itu adalah asobas sunnah, sesuai dengan sunnah. Yang kedua, ciri umroh yang makbul, mabrur, itu pulang dari umroh. Pulang dari umroh bisa menjaga kemabruran umrohnya. Ya, ciri-cirinya zahidun fid dunya, zuhud, sederhana dalam urusan dunia. Yang kedua, warogibun fil akhirah, semakin meningkat ibadahnya. Oke, rukun umroh Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang 4 ini sudah sah umrohnya. Nah, rukun umroh itu ada 4. Yang pertama ikhram, yang kedua tawaf di Baitullah, yang ketiga sa'i Safa Marwah, dan yang keempat dikerjakan secara berurutan. Ya, nggak boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Ya, sa'i dulu aja, ikhramnya nanti. Nggak boleh, harus ikhram dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Nah, itu rukun umroh. Rukun itu kalau dikerjakan sah, kalau tidak dikerjakan tidak sah. Dan tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditebus dengan fidyah atau dam. Pokok nggak dikerjakan, langsung batal. Nah, itu rukun. Sekarang wajib. Wajib umroh itu ada 2. Membaca niat di mikot. Nanti Bapak Ibu, karena ke Mekah dulu, nanti Bapak Ibu membacanya di pesawat, yaitu di Yalamlam. Kemudian yang kedua tahalul, cukur atau gundul. Ini wajib, 2 ini. Nah, wajib itu kalau dikerjakan sah, tidak dikerjakan tetap sah selama ditebus dengan dam. Bapak Ibu tidak membaca niat di mikot, pokoknya baca niat tapi nggak di mikot, itu tetap sah. Tapi Bapak Ibu harus nebus dam, yaitu membayar seekor kambing. Nah, sekarang ya 750 real. Nah,
Itu wajibnya umroh. Nah, sekarang satu persatu. Yang pertama adalah ikhram. Nah, ikhram itu Bapak Ibu membaca niat labbaik Allahumma umrotan. Itu rukun. Bapak Ibu harus baca itu. Labbaik Allahumma umrotan. Dibaca di mikot itu wajib. Nah, dibaca di lam-lam, berarti di pesawat, itu wajib. Harus. Kalau nggak dibaca di situ, harus nebus dam. Nah, jadi niatnya itu rukun, mikotnya itu wajib. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya pandu ketika di pesawat. Kemudian adapun mandi, sholat sunnah, 2 rakaat itu sunnah. Umpama tidak mandi tidak apa-apa, umpama tidak sholat sunnah 2 rakaat juga tidak apa-apa. Yang penting niatnya sama wajibnya itu dibaca di mikot. Tadi sudah dijelaskan, karena kita keberangkatan kan dini hari ya Bapak Ibu ya, pagi hari ya jam 4-an ya, jam 4. Berarti Bapak Ibu nanti jam 12 itu sudah mulai profiling, sudah mulai check-in dan sebagainya, sehingga malam-malam itu Bapak Ibu misalkan kok tidak mandi ya nggak apa-apa. Berarti mandinya dari rumah, terus berangkat ke Sukavia, nanti jam 10 malam, nah, itu nggak apa-apa. Tidak mandi pun tidak apa-apa, karena itu sunnah, tidak wajib dan tidak rukun, bukan wajib dan bukan rukun. Kemudian baca talbiyah itu juga sunnah, diperbanyak baca talbiyahnya. Ya, mikot. Ya, sekarang mikot. Mikot itu tempat yang ditentukan oleh Nabi untuk memulai haji maupun umroh. Nah, mikot kita itu ada di Yalamlam, Bapak Ibu. Kita masuk ke Mekah itu lewat Yalamlam. Dari Indonesia itu akan melewati Yalamlam. Nah, pesawat tidak turun di Yalamlam, tapi pesawat melintasi Yalamlam. Maka Bapak Ibu nanti untuk membaca niatnya di pesawat. Nah, ini karena rutenya Mekah dulu. Pesawat Saudi itu Bapak Ibu ada musolanya. Ada musolanya. Jadi pesawat Saudi itu ada musolanya. Tapi Bapak Ibu kalau semuanya ke musola itu ya tidak cukup karena musolanya kecil. Nah, maka untuk membaca niat cukup di tempat duduknya masing-masing. Nah, kalau mungkin pengen sholat ya silakan. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Mumpung kosong misalkan ya udah aku pengen sholat di pesawat ini rasanya bagaimana, silahkan kalau mau sholat. Tapi umpama sholatnya di tempat duduk nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu utamanya baca niat itu, nanti akan saya pandu. Jadi kalau kita perhatikan sebelum landing ke Jeddah, kurang lebih 25 menit sebelum landing ke Jeddah, itu kita berada di Yalamlam. Nah, akan tetapi untuk membaca niat itu tidak harus pas, di Yalamlam. Umpama sebelumnya boleh Bapak Ibu, karena ya lajunya pesawat kan cepat Bapak Ibu. Khawatirnya nanti kita pas di atas Yalamlam, terus kita sibuk ngurusi apa, belum baca terus melewati, maka kena dam. Nah, untuk mengantisipasi itu, bacanya sebelum dari yang lam-lam nggak apa-apa. Misalkan 1 jam sebelumnya, 1 jam sebelum landing, kita baca, tidak apa-apa. Nah, setelah Bapak Ibu membaca niat, labbaik Allahumma umrotan, maka Bapak Ibu statusnya orang yang ikhram. Nah, harus menjaga larangan-larangan ikhram, nggak boleh melanggar. Nanti Mahdhuratul Ikhram akan di-share di grup Bapak Ibu. Apa larangan-larangan ikhramnya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu dipahami lagi, nah, untuk bapak-bapaknya pakaian ikhram seperti ini ya, nanti insya Allah akan dipraktekkan ketika di Sukavia, nanti diingatkan ya. Kemudian untuk sholat, kedua pundaknya tertutup. Kalau untuk tawaf kudum, itu sunahnya ittiba, pundak kanan dibuka.
Tapi kalau sholat harus tertutup. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf itu rangkaian umroh yang kedua, rukun umroh yang kedua. Caranya wudhu dulu. Karena tawaf itu harus punya wudhu. Kemudian masuk masjid, jangan lupa doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nanti akan saya pandu. Kemudian doa melihat Ka'bah. Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa ta'dziman wa takriman wa birran wa mahabbatan. Lalu memulai tawaf dengan cara lurus Hajar Aswad, boleh mencium, boleh mengusap, boleh isyarah. Yang memungkinkan adalah isyarah. Nah, memungkinkan isyarah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau umroh karena Bapak Ibu keadaan ikhram, jangan dekat-dekat dengan kiswah, jangan dekat-dekat dengan Ka'bah. Agak jauh saja. Maka cukup isyarah, tidak apa-apa. Bismillah, Allahu Akbar. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan menjadikan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Jadi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Jalan seperti gambar ini. Selama tawaf memperbanyak dzikir. Contoh dzikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini dibaca terus sampai muter rukun Yaman, tidak apa-apa. Atau mungkin baca 3 kali, 5 kali terus kemudian diganti doa bebas, pengen doa apa saja dipersilakan. Ya, tapi jangan sampai subhanallah walhamdulillah ini tidak dibaca. Ya, dibaca terus nggak apa-apa, atau dibaca mungkin 10 kali atau mungkin 20 kali, tidak apa-apa. Kemudian diganti doa yang lain, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga dipersilakan. Pokoknya dzikir. Ya. Kemudian sampai di rukun Yaman, ini ada beberapa riwayat, boleh mengusap, boleh isyarah, atau tidak mengusap, tidak isyarah, boleh. Jadi sunnah, itu semuanya sunnah. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Langsung baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu juga dipersilahkan. Jadi mulai dari Hajar Aswad, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, sampai rukun Yaman nomor 9, terus Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kemudian itu dikerjakan 7 kali putaran. Nah, setelah itu menuju ke belakang makam Ibrahim, membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Di belakang makam Ibrahim, Bapak Ibu, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama disunahkan membaca surat pendek Al-Kafirun. Rakaat kedua disunahkan membaca surat pendek Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tidak harus di belakang makam Ibrahim pas, Bapak Ibu. Umpama kok rame, ya, boleh di sebelah kanannya, boleh di sebelah kirinya. Kok masih rame misalkan, mungkin boleh di ujung belakang, dipersilakan. Bahkan di dalam riwayat Muwatta Imam Malik, ini saya kutip, Umar bin Khattab itu setelah tawaf, sholat sunnahnya di mana? Pernah sholat sunnahnya di Tua. Farokibah hatta anakhobi di Tua. Di Tua itu di luar masjid. Fasabbaha rok'ata ini. Sholat 2 rakaat. Boleh. Nah, jadi sholat sunnah di belakang makam Ibrahim itu nggak harus persis di belakang makam Ibrahim. Nah, kita melihat kondisi ya. Kalau memang di belakang makam Ibrahim krodit, ya biasanya sama polisi diusir. Ya nggak apa-apa, kita cari tempat yang nyaman yang lain. Nah. Kemudian sebelum menuju ke Bukit Sofa, ya, itu disunahkan mengusap Hajar Aswad lagi. Tapi kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Disunahkan minum air zam-zam. Nah, kemudian berdoa, salah satu doa minum air zam-zam, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Tidak harus ini, Bapak Ibu. Silakan doa apa saja boleh. Kalau dalam hadisnya itu Nabi mengatakan
Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita ingin apa sehat? Ya, nanti bisa kita berdoa, ya Allah, semoga saya sehat. Boleh bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Ini salah satu contoh doa sahabat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Syarat sah tawaf, Bapak Ibu. Tawaf itu harus diniati dalam hati. Suci dari najis, suci dari hadas. Artinya tawaf harus punya wudu. Kalau batal, ya wudu lagi. Suci dari hadas besar. Tidak junub, tidak nifas, tidak haid. Kemudian menutup aurat. Berada di Masjidil Haram. Memulainya dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Di luar bangunan Ka'bah, maksudnya tidak di dalam Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu ini nomor 5. Nah, tidak di dalam nomor 5, tapi ngelewati di luar nomor 5. Ya, ini ya, nomor 5. Nah, kalau kita mau tawaf ya harus di luar nomor 5. Baik, kita lanjut. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kalau terjadi ragu-ragu 3 atau 4 atau mungkin 4 atau 5 ya, maka dipilih hitungan yang terkecil. 4 berarti kurang 3. Mualah itu sekali itu selesai. Nggak boleh Bapak Ibu mutar 3 kali, capek, kemudian istirahat, ke hotel, besok dilanjutkan, itu nggak sah. Ya, harus saat itu selesai. Tapi kalau misalkan capek istirahat sebentar, boleh. Terus dilanjut. Tidak boleh istirahat yang jangka waktunya lama. Ya, dapat 3, terus pulang ke hotel, besok dilanjutkan. Itu tidak sah. Yang perlu diperhatikan, berbicara itu boleh Bapak Ibu. Minum boleh, istirahat sejenak boleh. Yang dimakruhkan, mengeraskan suara. Sehingga mengganggu kekhusyuan orang lain. Memperbanyak bicara urusan dunia. Tawaf menahan kencing, menahan berak. Mengusap-usap makom Ibrahim. Mengusap-usap tembok Ka'bah. Selain Hajar Aswad, Rukun Yaman, dan Multazam. Itu dimakruhkan. Ya. Bahkan kalau kita yakini sesuatu, malah jadi syirik, Bapak Ibu. Yang ada sunahnya itu, yang diusap Hajar Aswad, Rukun Yaman, dan Multazam. Itu yang diusap. Nah. Terakhir, sa'i Bapak Ibu, sa'i Safa Marwah. Nah. Setelah tadi sholat di belakang Maqam Ibrahim selesai, kita menuju ke Bukit Safa. Nah, ke Bukit Safa. Sebelum naik Bukit Safa, itu membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di situ aja boleh. Atau mungkin dilanjutkan 1 ayat paman hajjal baita dan seterusnya juga boleh. 2, setelah di atas Bukit Safa, mengangkat kedua tangan sambil menghadap Ka'bah, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdahu wa azamal ahzaba wa'dah. Nanti akan saya pandu Bapak Ibu doanya. Nah, itu dibaca 3 kali. Nah, jadi kalau mampu berhenti menghadap ke Ka'bah, kedua tangannya diangkat. Tapi kalau keadaannya itu kredit, diusir sama polisi, karena kalau berhenti itu diusir biasanya. Ya, itu boleh Bapak Ibu sambil jalan. Sambil jalan, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya boleh. Dibaca sunahnya 3 kali. Tapi umpama dibaca 1 kali, 2 kali boleh. Nah, diusahakan bisa 3 kali. Menuju ke Bukit Marwah. Jadi dari Safa turun menuju ke Bukit Marwah. Nah, di Bukit Marwah nanti Bapak Ibu akan melewati lampu hijau. Nah, sepanjang lampu hijau
itu disunahkan untuk bapak-bapaknya lari kecil, ya, ibu-ibunya jalan biasa sambil membaca Robbi fir warham wa anta a'asul makro. Sampai di Bukit Marwah mengerjakan seperti yang dikerjakan di Bukit Sofa. Menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan, berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau enggak bisa ya sambil jalan. Tidak harus berhenti. Melihat kondisi nanti di sana. Nah, kemudian selama sa'i Sofa Marwah, Bapak Ibu, diperbanyak doa dan dzikir. Nah, itu kurang lebih 450 meter ya. Itu kalau diam aja ya rugi Bapak Ibu. Diperbanyak berdoa, dzikir, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, atau mungkin murojaah hafalan, atau mungkin doa-doa titipan, atau mungkin doa-doa pribadi, doa-doa untuk keluarga, silakan dimanfaatkan. Jadi sambil jalan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, dari Bukit Sofa ke Marwah, ya, tadi mulai kita naik di Sofa, kemudian menuju ke Marwah, itu dihitung 1. Jadi di Marwah baru dihitung 1. Ya. Kemudian dari Marwah menuju ke Sofa dihitung 2. Terus ke Sofa, dari Sofa ke Marwah lagi 3. Dan seterusnya sehingga berakhir hitungan yang ke-7 itu ada di Bukit Marwah. Kalau rumusnya, mudahnya, di Bukit Sofa itu hitungan genap, di Bukit Marwah itu hitungan ganjil. Ya. Jadi pertama kali kita naik ke Sofa belum dihitung Bapak Ibu. Turun menuju Marwah baru dihitung 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Jadi di Sofa itu genap, di Marwah ganjil. Ya, di Sofa itu berarti hitungannya 2, 4, 6. Kalau di Marwah hitungannya 1, 3, 5, 7. Otomatis hitungan yang ke-7 itu mesti di Bukit Marwah. Itu Bapak Ibu. Ya. Terakhir kemudian tahalul Bapak Ibu. Ya. Cukur gundul atau pendek. Kalau bapak-bapak itu niatnya gundul, ya, niatnya gundur, maka supaya langsung ke barbershop. Ya, supaya langsung ke barbershop. Biasanya itu pakai musa. Ya, pakai musa. Jadi tola Ibnu Mundir ajma kullu man nafadu anhu min ahlil ilm ala anal asla'a yumirru ala roksi al musa. Ya. Waqtal khalq. Ketika khalq gundul, ya, itu diusahakan langsung ke barbershop pakai musa. Musa itu seperti pisau ya Bapak Ibu. Jadi langsung seperti pisau itu ditempelkan ke kepala, ke rambutnya, seperti disisiri gitu prakteknya, tapi langsung hilang rambutnya. Nah, itu pakai musa. Tapi kalau bapak-bapak pengen taksir, cukur pendek, ya silakan bawa gunting. Mungkin tahalul di Bukit Marwah, gunting. Itu yang penting sudah lepas dari mahduratul ikhramnya. Lepas dari ikhramnya. Namanya tahalul. Sudah bebas. Syarat sah sa'i Bapak Ibu harus didahului dengan tawaf. Dimulai Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Menyempurnakan 7 putaran, dilaksanakan di tempat sa'i antara Sofa dan Marwah. Isti'ab itu tidak memotong putaran, belum sampai naik Bukit Sofa atau belum sampai naik Bukit Marwah, langsung motong, itu tidak sah. Harus naik dulu, walaupun naiknya sedikit, terus turun, itu tetap sah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak naik sama sekali, itu nggak sah. Kemudian mualah 1 season langsung selesai. Tidak ditunda dengan jangka waktu yang lama. Ya, jangka waktu yang lama. Dapat 3, pulang dulu ke hotel, istirahat, besok dilanjutkan, itu tidak sah. Ya, harus selesai. Tapi kalau misalkan capek, istirahat sebentar, tidak apa-apa. Hukum yang terkait dengan sa'i tidak harus dalam keadaan suci Bapak Ibu. Najis boleh sa'i itu. Tidak harus dalam keadaan wudu. Berarti umpama batal
kentut tidak apa-apa. Beda dengan tawaf. Kemudian setelah tawaf nggak harus langsung mengerjakan sa'i. Misalkan istirahat sebentar, minum-minum zam-zam boleh. Yang penting tidak lama. Tidak ada sa'i sunnah Bapak Ibu. Sa'i sunnah itu nggak ada. Kalau tawaf sunnah ada. Sa'i pakaian ikhramnya bebas. Untuk bapak-bapaknya boleh ditutupkan kedua pundaknya, boleh dibuka satu pundaknya, bebas. Yang penting untuk bapak-bapaknya jangan menutup kepala dengan apapun. Kemudian itu semuanya dikerjakan secara berurutan. Rasulullah SAW sabda, litakhudu manasikakum. Kerjakan manasik kalian seperti manasik yang aku kerjakan. Nah, ini sedikit video Bapak Ibu, ya, semoga bisa kita tampilkan. Ini ketika itu juga pas ke Mekah dulu, sehingga membaca niatnya di pesawat, kemudian masuk ke masjid, mulai tawaf, ya. Tadi masuk masjid, doa masuk masjid, kemudian masuk masjid melihat Ka'bah, doa melihat Ka'bah, kemudian mulai tawaf, terus kemudian sholat di belakang Maqam Ibrahim, dilanjutkan sa'i, Safa Marwah, kemudian tahalul. Ya, ini videonya sinyalnya kurang kuat ya, jadi mungkin nggak begitu lancar ya. Insya Allah nanti akan dikirimlah nanti di IG Wafdullah juga ada, kalau Ibu bisa lihat di Wafdullah Travel, dokumen-dokumennya ada semuanya. Baik, nah, kemudian tawaf wada. Nah, tawaf wada untuk umroh itu sunnah Bapak Ibu. Ya. Jadi tawaf wada itu artinya sebetulnya umroh itu nggak ada wada. Kalau haji ada, wajib. Kalau umroh nggak ada wada. Umpama Bapak Ibu mengerjakan, itu namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Artinya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, saya kira itu sedikit manasik teknis pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Yafi. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa kita bahas. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al Ustadz Abdul Razak yang telah mengisi sesi manasik pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi amal baik dan bekal baik untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait ibadah umroh atau fikih umroh, boleh ditanyakan langsung via voice atau via chat di Zoom malam hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin tanya untuk masalah ihram kan, yang saya tahu buat apa? Salah satu syaratnya itu tidak boleh pakai wangi-wangian ya, kayak gitu. Nah itu nanti gimana ya? Sedangkan tadi mohon maaf ada untuk mengusap Hajar Aswad, sedangkan kan mungkin ya Hajar Aswad itu kan selalu diberikan minyak wangi. Apakah nanti ihramnya bisa batal kalau kita usap itu atau gimana? Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Abdul Razak, Tafadol silahkan dijawab. Iya, memang ketika kita sudah keadaan ihram ya Bapak Ibu, itu sudah tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Baik di badan maupun di pakaian ihram. Ya, itu nggak boleh. Nah, maka tadi saya sampaikan Bapak Ibu supaya ketika umroh itu menjauh dari
Ka'bah. Ya, yang memungkinkan kita isyarah saja. Nah, akan tetapi tadi juga disampaikan ada sunnah untuk mencium, ada sunnah untuk mengusap. Nah, karena memang itu ada hadisnya. Dulu Nabi juga pernah mencium, Nabi juga pernah mengusap. Tapi perlu dipahami, keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman Nabi dulu nggak ada wangi-wangian, Hajar Aswad tidak dikasih wangi-wangian. Tapi kalau zaman sekarang memang eh, mesti dikasih wangi-wangian. Dan itu secara berkala, rutin diberi wangi-wangian. Maka Bapak Ibu supaya memperhatikan itu. Jangan sampai kita kena wangi-wangian. Sampai kita kena wangi-wangian. Niat kita untuk mencium, tapi ternyata kita terkena wangi-wangian tadi yang disampaikan tadi. Maka yang memungkinkan Bapak Ibu untuk umroh, ya, untuk umroh Bapak Ibu keadaan ihram itu sebaiknya tidak mendekat di Hajar Aswad, tidak mendekat di Ka'bah. Nah, seperti itu. Isyarah aja tidak apa-apa. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan via chat juga nggak apa-apa jika malu untuk buka voice Bapak Ibu ya. Mas Yafi izin bertanya. Baik, silakan Pak Wawan. Ini lebih ke teknis sih. Kalau saya lihat di YouTube Baik. akhir-akhir ini sepertinya disediakan tempat untuk tahalul di area pelataran Masjidil Haram. Itu benar atau memang hanya sementara atau bagaimana ya? Apakah memang tetap kalau mau botak itu ke barbershop atau gimana? Terima kasih. Baik Pak Wawan, terkait tempat tahalul ya di sekitaran Masjidil Haram. Nah, qadarullah saya sendiri udah lama nggak berangkat. Yang saya tahu ya belum ada tempat yang disediakan untuk tahalul nih di luar-luar masjid. Tapi memang kalau memang mau potong pendek pakai gunting ini biasanya bisa di luar masjid. Tapi memang kalau mau botak biasanya harus langsung ke barbershop karena harus pakai silet. Tapi gimana Ustaz Rozak yang baru pulang kemarin nih? Apakah betul ada tempat untuk tahalul di luar Masjidil Haram? Ya, jadi yang terupdate Bapak Ibu sekarang itu kerajaan memfasilitasi mobil tahalul. Itu di dekatnya pintu keluar Bukit Marwah. Di dekatnya pintu keluar Bukit Marwah itu di sana ada bekas rumahnya Khadijah. Kemudian ada apa namanya toilet laki-laki itu dulu bekas rumahnya Abu Jahal. Nah, di samping itu, di antara itu ada area mobil-mobil kecil yang di situ memfasilitasi untuk tahalul bapak-bapaknya. Ya, memang ada fasilitas seperti itu, tapi terbatas Bapak Ibu. Terbatas artinya biasanya antrinya cukup panjang Bapak Ibu. Ana pernah mencoba di malam hari setelah umroh yang pertama itu antrinya panjang padahal malam hari. Terus umroh badal sore ternyata juga antrinya juga panjang. Ternyata mau malam hari, mau siang, mau sore tetap antri Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita kan juga pengen segera istirahat ya, sehingga memang ya, mungkin ya harus kita mengeluarkan biaya 10 real sampai 15 real, insya Allah 10 real lah. Kita bisa tahalul, mungkin gundul di dekat-dekat hotel itu ada, banyak sekali. Biasanya 10 real. Tapi kalau bapak-bapak ingin sekedar takosir, cukur biasa, itu boleh bapak-bapak bawa gunting. Nanti ketika biasanya selesai berdoa di Bukit Marwah, nah, itu saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu sudah selesai umrohnya, monggo silakan tahalul yang bawa gunting, mau tahalul sekarang dipersilakan. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar tidak lupa Bapak Ibu, ya, agar tidak lupa. Kadang-kadang kalau kita tahalulnya itu ditunda-tunda,
sampai di hotel kadang-kadang lupa. Nah, padahal hukum tahalul itu wajib. Nah, terutama ibu-ibu ya. Nah, ibu misalkan bawa gunting, silakan nanti langsung eksekusi di dekatnya Bukit Marwah. Di sana banyak biasanya seperti itu. Ya, Baik, jazakallah khairan Ustaz Mas Yafi. baik. Baik, Bapak Ibu, eh, pertanyaan ya. Pertanyaan satu, dua pertanyaan lagi, Bapak Ibu boleh sebelum kami tutup Zoom malam hari ini. Maaf Mas, mau tanya lagi. Baik, silakan Pak. Ya. Untuk masalah, mohon maaf, pakaian dalam yang akhir-akhir ini saya lihat dijual itu yang tanpa jahitan yang untuk ihram. Apakah itu diperbolehkan untuk digunakan saat ihram atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Ustaz Abdul Razak, tafadhol. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di antara larangan-larangan ihram ya untuk bapak-bapaknya itu adalah tidak boleh memakai pakaian yang berjahit membentuk anggota tubuh. Jadi pakaian yang berjahit membentuk anggota badan atau anggota tubuh. Itu nggak boleh. Tapi kalau tidak membentuk anggota tubuh, tidak membentuk anggota badan, itu tidak apa-apa. Ya, walaupun berjahit. Nah, tapi kalau nggak membentuk, ya, contoh, nanti Bapak Ibu kan dapat ID card. Ya, ID card itu kan ada talinya itu. Nah, talinya itu ada jahitannya itu. Ya, ada jahitannya. Boleh pakai itu. Itu bukan membentuk tubuh. Ya, untuk ID card. Ada lagi Bapak Ibu dapat sal. Dapat sal Wafdullah, identitas Wafdullah. Itu juga ada jahitannya. Itu tidak membentuk tubuh, tidak membentuk anggota badan. Itu diperbolehkan. Contoh lagi Bapak Ibu pakai tas rimpang. Tas rimpang juga ada jahitannya, tas rimpang. Nah, pakai tas rimpang, tas ransel, boleh. Itu tidak membentuk anggota badan, tidak membentuk anggota tubuh. Tapi kalau membentuk anggota tubuh, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Contohnya celana, kaos, atau baju, dan lain-lain yang membentuk anggota badan. Nah, terkait dengan celana dalam yang di situ kelihatannya memang nggak ada jahitannya, tapi itu membentuk Bapak Ibu, membentuk anggota badan, yaitu membentuk area kemaluan kita ya untuk menutupi atau mungkin memakai di situ. Ya. Maka sebagian ulama itu menganggap tidak boleh. Nah, memang ada sebagian yang membolehkan. Tapi kalau saya pribadi, ya, kalau ana lebih mutawariknya tidak pakai. Nah, karena zaman Nabi dulu memang Nabi nggak pakai apa-apa. Jadi ambil sikap mutawariknya sebaiknya tidak memakai saja. Karena itu membentuk seperti itu, Bapak. Baik, Ustadz Rozak, terima kasih pencerahannya. Jazakallahu khairan. Amin. Ya, Kum. Baik, Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Setelah ini satu pertanyaan terakhir yang masih ingin bertanya silahkan. Jika masih ada pertanyaan lagi boleh ditulis nanti ditanyakan saat manasik offline. Baik Bapak Ibu, silahkan. Pertanyaan terakhir berarti saya lagi Pak Ustadz. Baik, silakan Pak. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Rozak. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Ustadz. Nanti insya Allah kita di sana sekamar insya Allah Pak Ustadz. Eh, Amin. Insya Allah. Iya. Nah, sebenarnya ini kalau tadi untuk urutan manasiknya insya Allah sudah cukup clear ya. Nanti tinggal praktek di sana. Mungkin yang sedikit aja Pak Ustadz. Ini kan kami kan ada dua grup ya. Ada platinum dan silver gitu ya. Yang beda hotel ya, beda hotel. Nah, nanti secara teknis gimana tuh ketemunya? Itu kan saat semuanya kan akan dibimbing Pak Ustadz ya. Gitu. Nah, mungkin mohon masalah pencerahannya Pak Ustadz. Itu aja sih Pak Ustadz. Jazakallah. Ya. Sudah biasa ya, Ana bawa beberapa hotel. Jadi nanti teknisnya jangan khawatir Bapak Ibu.
insya Allah Wafdullah berkomitmen selalu melayani Bapak Ibu. Walaupun beda hotel, kita akan menjaga kekompakan. Ya, akan menjaga kekompakan. Kebetulan yang silver dan platinum itu tidak jauh ya Bapak Ibu. Pernah waktu itu ada 3 hotel agak jauh-jauh, ya alhamdulillah bisa terkondisikan. Nah, kebetulan kalau yang di Maisan, Al-Maqam dengan Zamzam Tower itu nggak berjauhan. Insya Allah bisa dikondisikan. Untuk teknisnya, gambarannya, kalau di Mekah itu Bapak Ibu, kita itu yang kita ingat adalah nomor WC. Ya, yang dekat akses dari Makom Maisan Al-Makom dan Zamzam Tower di Pullman itu di WC 3. Jadi nanti kemungkinan titik kumpulnya di WC 3. Tapi biasanya untuk umroh yang pertama itu saya jemput Bapak Ibu. Nah, saya jemput yang di Pullman, saya jemput di lobinya Pullman, kemudian yang di Makom saya jemput di lobi Makom. Nah, seperti itu nanti yang kedua, mungkin ketiga, atau mungkin ketika kita akan ketemu lagi, itu tinggal kita kumpul di titik kumpul di WC nomor 3. Tapi awal-awal insya Allah akan saya jemput nanti Bapak Ibu, jangan khawatir. Seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz. Oke, Jazakallahu khairan. amin. Ya, Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, boleh dicatat, disimpan pertanyaannya untuk saat nanti manasik offline. Atau juga jika memang pertanyaan terkait teknis, boleh langsung chat saya selaku admin yang sering kirim informasi di grup. Itu nomor saya sendiri. Boleh Bapak Ibu langsung tanyakan terkait teknis ataupun maupun terkait ibadah juga boleh. Nanti saya lanjutkan, jika terkait ibadah saya lanjutkan pertanyaan Bapak Ibu ke Ustadz Abdul Razak. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih banyak, syukron, jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Semoga apa yang telah kami lewati dari awal Zoom tadi sampai akhir sesi ini menjadi bekal baik untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Kami ucapkan juga syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdul Razak yang telah menyampaikan sesi manasik pada malam hari ini. Semoga semua ilmu yang diberikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, jika banyak kata-kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih atas waktunya. Syukron jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih. Makasih Ustaz. Sama Bapak Ibu.